Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu. Wah, ini orang luar biasa ya. Orang berbahaya di namanya dikenal sebagai Gus Nur, tapi nama lengkapnya Sugi Nur Raharja ya. Sugi itu kaya, Nur itu cahaya, Raharja itu adalah makmur ya. Jadi sudah kaya, bercahaya dan makmur pula. Amin, amin. Selamat datang Gus Nur. Iya, Bang Rafli, Masya saya begini ya karena COVID-19. Gitu, Masya Allah. Oke. Nah, siap, are you ready? Siap, Masya Allah. Jadi gini Gus. Iya. Saya mohon maaf dulu dengan warga NU ya. Saya ini bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Jadi walaupun kalau dirunut-runut kakek saya itu Masyumi dulu itu. Kakek dirunut-runut ya, kakek dari ibu saya itu Masyumi dulu. Tapi ya kelasnya kelas desa lah, kelas kampung ya, bukan tokoh besar. Nah, saya ingin bicara frame politik dulu. Iya. Kita tahu bahwa yang namanya Gus Nur NU tradisional atau NU struktural? Tradisional kan? Tradisional. Oke. Traditionally NU kan? Iya. Oke. Otomatis. Kan NU itu kata dulu Selamat Effendi, kenapa anggotanya banyak? Karena yang meninggal pun tetap dihitung. Jadi sekali NU dia tetap NU, yang meninggal pun tetap dihitung. Iya. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada Muhammadiyah ya. Nah, pertanyaan saya adalah gini, NU itu kalau saya baca sejarah, partai yang dalam tanda kutip paling fleksibel dulu partai. Jadi zaman Orde Lama itu ada 4 partai besar. 1 PNI, Masyumi, 3 NU, 4 PKI. NU paling fleksibel. Makanya NU nggak dibubarin. Iya. Masyumi dibubarin. Zaman Pak Harto juga begitu. NU agak fleksibel, paling fleksibel. Yang lain diobok-obok, NU enggak. Kira-kira begitu. Ada juga sih terakhir diobok-obok, tapi Gus Dur tetap survive buktinya. Pertanyaan saya adalah, orang menganggap bahwa NU itu selalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan sekarang NU struktural kan sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi tiba-tiba ada seorang Gus Nur yang tidak hanya tidak dekat dengan kekuasaan, tapi justru diametral, berbanding terbalik dengan NU struktural atau NU yang selama ini kita kenal. Itu kenapa? Atau jangan-jangan Gus Nur NU gadungan? Jangan-jangan, siapa tahu nanti. Alam bisawab. Gitu. Jadi gini Bang, saya dari lahir sampai dapat hidayah, kan saya dulu jahiliyah kurang lebih begitu ya. Saya tuh nggak ngerti NU. Kelihatan kalau pernah jahiliyah. Ya? Saya itu NU, saya nggak paham NU kultural itu apa, NU tradisional struktural itu apa, saya nggak paham. Yang saya paham, mbak saya NU, bapak saya NU, kakek buyut saya NU, hanya itu aja yang saya tahu Bang. Saya nggak pernah paham itu NU apa. Kalau subuh kunut, gitu. Kalau Muhammadiyah enggak, hanya kulit-kulitnya itu aja. Dan saya nggak pernah memperdalam itu NU itu apa. Saya sebagaimana Nahdien lainnya. Nahdien lainnya gitu pada umumnya Bang. Ya NU gitu aja. Nah, tapi Allah alam bisawab, saya juga nggak paham. Saya dulu juga nggak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini. Kemana saya dakwah dikawal Banser, ya kan? Saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, Bang, tiba-tiba 180 derajat itu berubah. Saya ibaratkan NU sekarang itu seperti bis umum, supirnya mabuk, kondekturnya teler gitu, keneknya ugal-ugalan, supirnya keneknya juga begitu, dan penumpangnya itu kurang ajar semua, merokok juga, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga. Jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal tuh seakan-akan nggak ada sekarang ini. Hanya itu aja Bang, sekulit ari itu aja. Jadi kok saya pusing dengerin di bis yang namanya NU ini gitu kan. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Bu Janda gitu kan. Bisa jadi kondekturnya Gus Yakut gitu, dan supirnya Ki Haji Agil Sirot, mungkin gitulah. Mungkin ya. Nah, penumpangnya liberal, sekuler, macam-macam di situ. PKI numplak di
situ. Dan selama ini nggak ada setahu saya gitu. Ya, ngerokok, minum campur di situ, Bang. Pusing ya. Akhirnya saya turun dari bis itu. Saya turunlah, pusing di sini. Gitu. Hanya itu yang saya paham. Dan tiba-tiba saya juga berontak gitu kan. Ada kiai-kiai yang selama ini saya hormati tiba-tiba keluar masuk istana, itu kan, keluar masuk ke ranah kekuasaan, udah main duit, main money politik. Jadi kan berontak. Nah, pertanyaannya kenapa kok berontak? Nggak tahu saya, Bang. Maka tiba-tiba jadilah sekarang saya seperti ini. Dituduh memusuhi NU, menyerang NU, dilaporkan NU, disidang gara-gara NU, diketok palu 1,5 tahun gara-gara saya menghina NU. Sudah sudah banding ya? Banding ditolak, kasasi, setahu saya kasasi juga sudah ditolak, masih proses, wallah alam bisawab. Saya enggak. Tapi belum merasakan dinginnya sel. Belum, Bang, belum. Saya enggak mikir itu, Bang. Ya? Insya Allah. Karena masih ada kasasi kan. Ya. Nah gitu, Bang. Jadi kalau mungkin dibelah dada saya nggak mungkin Syiah, kan? Syiah nggak mungkin kayaknya. Muhammadiyah nggak mungkin kayaknya. Dibelah HTI nggak mungkin kayaknya, Bang. Ini logikanya lah ya. Paling NU, Bang. Ya, mungkin loh ya, karena bahasa juga begitu. Nah, tapi yang NU yang sekarang ini saya benar-benar tidak hormat, tidak respect sama sekali. Jadi sahabat era sekalian, kalau orang bilang NU itu NO kan, karena dulu Nahdlatul Ulama ya kan, makanya dia bilang NO ya. Iya gitu, Bang. Iya menarik ya. Walaupun tadi mengatakan ingin berontak dari kondisi yang ada ya. Oke. Itu kan NU itu, Gus. Saya cukupkan bab ini, nanti jangan sampai saya digugat juga nanti. Sebentar, sedikit aja, 1 menit, Bang. Silakan. Contohnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Iya. Di pandangan mata saya, Kiai Haji Ma'ruf Amin itu ulama yang Wakil harus... presiden kan ya sekarang? Dulu ya. Saya takdimi, saya cium tangannya, Bang. Ulama, NU itu orangnya salah bener ikut Pak Kiai, Bang. Ya kan, cium tangan tuh nggak cukup sekali kalau NU gini, Bang. Gini, Bang, berbalik-balik gitu kan. Bahkan air minumnya bekasnya kiainya itu direbut diminum, sebegitulah. Dan saya nerima itu tradisi-tradisi seperti itu. Nah tapi yang sekarang ini seorang kiai sudah sepuh tiba-tiba diajak tepuk tangan di panggung dangdut gitu kan, terus tiba-tiba BPJS halal jadi haram, terus tiba-tiba sekarang generasi muda dikenalkan ke K-pop misalkan, dan banyak hal yang membuat saya marah gitu kan. Justru kalau Anda merasa NU tulen, NU yang sejati, Anda harus marah. Kiaimu diperlakukan seperti itu. Gitu, Bang. Saya marah loh. Ini kiai kok dibikin seperti ini gitu kan. Kayak dicuci otaknya gitu. Jadi kayak kosong. Ini Gus Nur NU garis lurus ya, termasuk yang NU. Kan ada yang bilang ini NU garis lurus. Bukan garis lingkar atau itulah saya marah ada kesucian seorang kiai NU itu dilecehkan oleh rezim ini gitu kan. Tapi mereka justru malah memuji saya. Ya udah selesai. Oke, gimana, Bang? Itu bab NU ya. Saya bisa pahami bahwa Gus Nur sebenarnya sedang memberontak dengan fenomena NU mainstream saat ini ya. Dan itu baik menurut saya ya. Jadi kalau orang punya hati nurani, punya intelektualitas, punya kejujuran, kalau melihat hal-hal yang nggak benar harusnya bersuara kan begitu. Oke. Nah yang kedua soal pemerintahan Jokowi. Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi kenapa pula Gus Nur selalu mencela Jokowi yang luar biasa ya? Ini sobat daerah sekalian, ketika podcast ini dilakukan, interview ini dilakukan, Gus Nur baru saja berorasi. Saya baca orasinya di salah satu media sosial. Wah luar biasa ya. Salah satunya adalah turunkan Jokowi. Jokowi tidak sedang di atas panggung, kenapa harus diturunkan? Kenapa? Apa penilaian Gus Nur terhadap pemerintahan sekarang sehingga kok selalu bersuara keras? Nah saya ngomong begini sobat era sekalian, atas nama hak konstitusional, kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan ya. Mudah-mudahan
melalui media yang tidak gelap-gelapan, media yang jelas kan, Refli Harun dan Munjiat Channel kan. Iya, Silakan iya. Gus Nur, gimana? Hampir sama dengan Iya. situasi batin saya Pakai terhadap bus juga? NO yang sekarang, Oh. hampir sama. Jadi saya Metaforanya bus juga enggak ya? Enggak. enggak mungkin Bang. Enggak ya, oke. Ya intinya saya dulu sama dengan kebanyakan orang. Saya nggak ngurus politik, buta politik. Siapapun presidennya terserah lo lah gitu kan. Sama dengan yang lain-lain gitu kan. Dulu saya hanya sibuk dakwah, cari nafkah, keluarga, sudah nggak ngerti politik, nggak mau tahu politik gitu. Nah tapi tiba-tiba ujuk-ujuk lahir rezim seperti ini. Kayak tiba dari langit bluk, tiba-tiba ada Abu Janda, ada Denny Siregar, tiba-tiba ada Jokowi, tiba-tiba ada Luhut Bin Sarpanjaitan misalnya. Saya sebut nama aja lah ya. Tiba-tiba lahirlah rezim seperti ini gitu kan. Dan tiba-tiba di mata saya tiba-tiba bohong, tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa nipu ya, rezim ya. Tiba-tiba tiada hari tanpa dusta. Di depan mata, kalau bahasa Jawa welo-welo Bang. Ceto welo-welo. Ceto welo-welo kalau bahasa Jawa itu. Transparan bohongnya Itu gitu kan. saya pernah kuliah di Jogja, ya, paham sedikit. Ya, jadi jawabannya gini secara singkat, wallahu alam saya juga nggak tahu. Saya tidak kaya Bang, tapi zona nyaman lah. Ibarat kata saya nggak kerja sebulan tuh bisa lah ya. Nggak kerja setahun pun insya Allah bisa lah. Bisa menghidupi Ya, satu pesantren, traveling. dua pesantren Betul ya kan. gitu ya. Insya Allah. Istilah gitu, zona nyaman. Jadi nggak usah, saya nutup mata aja lah. Terserah mau rakyat kelaparan, kayak mau rakyat dibohongi, terserah. Itu bukan bidang saya. Yang penting saya ngurus umat, ngurus rakyat, ngurus keluarga. Bisa. Ada keinginan kadang-kadang seperti itu. Tapi ternyata terbukti sampai detik ini, saya nggak bisa Bang. Oke. Itu aja mungkin. Terus aja ngomong. Jadi kalau Bang Refli tanya gimana di mata Gus Nur rezim ini, ya udah nggak ada baiknya di mata saya. Dan saya udah mubahalah berkali-kali itu berarti sudah nggak ada lagi di atasnya itu, menurut saya. Gimana Gus Nur di mata Gus Nur? Nggak ada baiknya, jelek, laknatullah bahkan itu kan. Nggak ada. Ini saya dan saya pertanggungjawabkan di hadapan hukum Allah, di hadapan hukum negara. Saya disidik jam 9, jam 8 saya sudah datang Bang. Oke. Ya kan, jadwal sidang jam 10, jam 9 saya sudah di pengadilan. Saya hargai itu waktunya jaksa, waktunya hakimnya, ternyata hakimnya molor, jaksanya molor. Gitu kan. Gus, Lebih begitu. apa yang paling mendasar yang memprihatinkan Gus Nur kalau melihat negara ini? Semuanya mendasar Bang. Mendasar. PKI-nya mendasar, PKI. ya kan? Pengkhianatannya mendasar. Utangnya mendasar, janji-janjinya bohongnya mendasar. Kita ambil satu contoh aja, kampung akuarium di Jakarta. Waktu itu belum presiden sih, masih gubernur. Datang ke sana, tanda tangan politik di depan rakyat, hitam di atas putih, dibacakan itu kontrak politiknya itu, bahwa itu tidak akan digusur. Gitu kan. Nah, ternyata setelah jadi digusur juga. Nah, jadi semakin kesini, semakin banyak teman, semakin banyak yang saya lihat, yang tidak bisa dilihat oleh mata-mata syariat, saya bisa melihat karena banyak teman-teman di level atas juga, Bang. Jadi memang semakin jelas. Memang negara ini sedang disetting menuju, secara agama, menuju Andalusia. Hancurnya Islam di Spanyol gitu kan, dibikin sekuler, dibikin liberalisme gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Secara negara ya udah memang dibikin miskin seperti ini memang. Saya kehabisan kata-kata pokoknya Bang. Gus Nur, ada satu lagi yang ingin saya tanya. Iya. Gus Nur menerima Pancasila? Saya nggak tidur selama ada tetanggaku yang lapar. Oke. Dan alhamdulillah karena tetangga